litahkuma bainan nas bima arakallah, untuk memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan apa yang telah diperlihatkan Allah kepadamu. Wala takun lil khainina khasima, jangan sampai engkau membela orang-orang yang berkhianat. Wastaghfirillah, dan memintalah ampun kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, dan janganlah engkau bermujadalah, berdebat dengan orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berkhianat dan berbuat dosa. Yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari pandangan manusia. Wala yastakhfuna minallah, mereka tidak bersembunyi, tidak bisa menyembunyikan diri dari pandangan Allah. Minallah wa huwa ma'ahum, Allah karena dia selalu bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qawli, ketika mereka menyembunyikan di dalam hati mereka tentang apa yang tidak disukai, tentang kata-kata atau keputusan yang tidak mereka sukai. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah Maha meliputi dari segala sudut pandang apapun yang mereka lakukan. Ha antum haula'i, inilah kamu mereka yang kamu perdebatkan, jadaltum anhum fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia. Faman yujadilullaha anhum, barang siapa yang bermujadalah dengan Allah tentang mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat, man yakunu alaihim wakila, ataukah siapa gerangan yang akan menjadi penolong bagi mereka. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa melakukan perbuatan yang buruk atau mereka menganiaya dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, tentu dia akan menemukan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa man yaksib itsman, barang siapa yang melakukan dosa, fa innama yaksibu ala nafsi, berarti dia itu melakukan dosa atas dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan, barang siapa melakukan kesalahan, dosa, au itsman, atau dosa, tsumma yarmi bihi bari'an, kemudian dia menuduh orang lain yang tidak bersalah, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, dia telah melakukan kedustaan dan dosa yang jelas. Walaula fadlullahi 'alaika, andaikan tidak mendapatkan anugerah dari Allah, andaikan engkau tidak mendapatkan anugerah dari Allah, wa rahmatu, dan mendapatkan rahmat Allah, lahammat ta'ifatun minhum,
tentu akan berkeinginan segolongan dari mereka an yudilluka, ingin menyesatkan engkau. Wa ma yudilluna illa anfusahum, mereka tidak bisa menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka, dan mereka tidak akan bisa berbuat jahat kepadamu min syai'in, dengan apapun. Wa anzalallahu alaikal kitaba, dan Allah menurunkan kepadamu alkitab, wal hikmata, dan hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan anugerah Allah untuk dirimu sangat besar sekali. Itu terjemahan kira-kira firman Tuhan. Memang betapa sulitnya menerjemahkan Al-Quran karena struktur bahasanya ya memang berbeda sekali. Tetapi ya kira-kira begitulah maknanya. Hadhil ayatu, ayat-ayat tersebut di atas tadi, tahki qissatan, ya, menguraikan sebuah cerita. La ta'rifu lahal ardu, yang tidak ada siapapun tahu, nadhiran, pepadanya. Tidak ada di bumi ini yang pernah terjadi sama seperti itu. Wala ta'rifu laha al-bashar, dan juga manusia juga tidak ada yang tahu syabihan, yang serupa dengan cerita itu yang tadi diuraikan tadi. Wa tashhadu wahdaha, ya, bi anna hadzal Qur'an, dan juga dipersaksikan bahwasanya Al-Qur'an ini, wa hadzal din, agama ini, labudda an yakuna min indillah, tidak bisa tidak mesti ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anal bashar, karena manusia, mahma irtafa'a tasawwuruhum, seberapapun tingginya persepsi mereka, pemahaman mereka, wa mahma safat arwahuhum, sejernih apapun rohani mereka, wa mahma istaqamat tabayuhum, selurus apapun, sebesar istiqomah apapun watak mereka, la yumkinu ayartafi'u bi anfusihim, tidak mungkin akan dapat mereka mengangkat, ya, dengan diri mereka sendiri, ila hadzal mustawa, sampai kepada level ini, alladzi tusyiru ilahi hadhihi al-ayat, seperti yang diisyaratkan oleh ayat-ayat ini. Illa biwahyim minallah, terkecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal mustawa alladzi yarsumu khattan alal ufuqi, level yang seperti ini yang melukiskan adanya satu garis, ya, horizontal di atas ufuk, lam tasad ilaihil basyariyah, yang belum dicapai oleh tingkat kemanusiaan, ila fi dhilli hadzal manhaj, kecuali di bawah naungan agama ini, wala tamliku su'uda, dan juga tidak akan bisa meningkat ilahi abadan, selamanya, illa fi dhilli hadzal manhaj kadzalik, kecuali berdasarkan agama ini. Innahu fil waqti, bahwa pada saatnya, alladzi kana al-yahudu fil Madinah, di mana orang-orang Yahudi di Madinah, yutliquna kulla sihamihim al-masmumah, mereka melemparkan anak panah mereka yang berbisa itu, allati tahwiha ja'batuha, yang dikandung dalam otak pikiran mereka, ya, al-laimah, yang terkutuk,
alal islami wal muslimin, terhadap Islam dan muslimin, artinya menembakkan anak panah yang beracun, maksudnya melakukan provokasi lah, ya melakukan provokasi, menyebarkan hoax, menyebarkan isu dan sebagainya yang merugikan Islam dan umat Islam. Wallati hakat hadhihi surah, dan di mana surat ini menceritakan, wa surat al-Baqarah wa surat Ali Imran, surat Baqarah, surat Imran. Ya, ini kita lagi surat An-Nisa ya, An-Nisa nih ya. Ayo. Al-Baqarah, surat Imran yang terdahulu, janiban minha wa min fi'liha fi saffi al-muslim, dalam barisan umat Islam, fil waqti alladhi kanu fihi yansurunal akadzib, pada saat mereka sedang menyebarluaskan hoax-hoax mereka, kedusan-kedusan mereka. Wa yu'allibunal musyrikina, dan mereka juga membalikkan orang-orang musyrik supaya memusuhi umat Islam. Wa yusajja'unal munafiqina, dan mereka juga memprovokasi orang-orang munafik, mendorong orang munafik. Wa yarsumuna lahum at-tariq, dan mereka yang membuka jalan, ya. Wa yutliqunal isa'at, dan mereka juga yang menyebarluaskan gosip-gosip dan sebagainya. Wa yudallilunal uqula, dan mereka yang menyesatkan pikiran-pikiran. Wa yat'anuna fil qiyadatil nabawiyah, dan mereka juga coba untuk menusuk, ya, kepemimpinan di bawah kanjeng Nabi, pada Nabi. Wa yushakkikuna fil wahyi, dan mereka juga meragu-ragukan wahyu, wa risalah dan kerasulan, ya. Wa yuhawiluna tafsikhal mujtama'il muslim, dan upaya mereka untuk merusak tatanan kehidupan masyarakat muslim, minad dakhil, dari dalam, fil waqti alladhi yu'allibuna alaihi khusumahu, di mana mereka berusaha membalikan musuh-musuh mereka, musuh-musuh umat Islam, musuh-musuhnya, liyuhajimuhu, untuk menyerang umat Islam, minal kharij, dari luar, dari dalam, terus diprovokasi, ya. Itulah orang-orang Yahudi. Wal Islam nasyi'un fil Madinah, sedangkan Islam sedang masa pertumbuhan di kota Madinah. Warwasibul jahiliyati, sisa-sisa endapan-endapan tradisi-tradisi jahiliyah, ma yazalu laha atharuha, masih tetap berpengaruh, fi nufusi, pada jiwa mereka. Wa wasyaijil qurba, dan juga ikatan-ikatan kekerabatan, ya. Wal maslahah, dan juga kepentingan-kepentingan, baina ba'dil muslimin, antara sebagian umat Islam, wa ba'dil musyrikin, dan sebagian orang-orang musyrik, wal munafiqin, dengan orang-orang munafik, wal yahud, dan orang-orang Yahudi, anfusihim, tumathilu khataran, merupakan suatu bahaya hakikian yang sesungguhnya, ala tamasuqis safil muslim, ya, wa tanasuqihi, berbahaya, benar-benar berbahaya atas kekokohan persatuan umat Islam, ya, bisa menggoyahkan. Masih ada sisa-sisa pengaruh jahiliyah, entah kaitan perkerabatan, persaudaraan, kalablenak, nepotiro, dan sebagainya. Pada saat di situ sedang diperlukan ketegasan dan kepastian perjuangan. Nah, itu masalah-masalah yang tersisa. Ya. Fi hadzal waqt, pada saat seperti ini, al-hariji, yang sangat rawan ini, al-khataru, bahaya, asyadid, al-khutur, yang sangat berbahaya sekali. Kanat hadil ayati kulluha, ayat-ayat ini semuanya,
adalah tatanazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berturut-turut diturunkan kepada Rasulullah alaihi wasallam, wa alal jamaatil muslimati, dan pada kelompok umat Islam, litunsifa rajulan Yahudian, untuk memperhatikan, menolong seorang Yahudi, untuk membela orang Yahudi, seorang laki Yahudi. Utuhima dzulman, yang dituduh berbuat zalim, bisirqatin, dengan tuduhan telah melakukan pencurian. Ya, utuhima zulman bisirqatin walitadayyunil ladzina ta'amaru ala ittihamihi, dan juga mengingat ininya orang Yahudi yang melakukan konspirasi, orang yang penampilannya sangat agamis, beragama, ya, melakukan konspirasi terhadap orang Yahudi ini. Wahum, mereka yang menfitnah orang Yahudi itu, baitun minal ansar, adalah dari tokoh Ansar fil Madinah, di Madinah. Wal ansaru yauma idin, sahabat Ansar pada waktu itu, hum uddatur rasul, merupakan andalan kekuatan bagi Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Wa junduhu, dan juga merupakan pasukan yang pasukan elitnya ya dari mereka juga. Fi muqawamati hadzal kaidil nasib, ya, min haulihi, dalam memberikan perlawanan terhadap tipu daya yang dipasang oleh orang Yahudi di sekitar Kanjeng Nabi itu. Wa min haulir rasul risalati wad dini wal aqidatil jadidah, sekitar Kanjeng Nabi, di sekitar agama, akidah yang baru muncul di Madinah itu. Malah justru orang-orang Ansar lah sebagai pendukung utama, sebagai benteng utama yang membela Kanjeng Nabi. Nah, mereka memfitnah orang Yahudi. Nah, itu persoalannya. Ya. Ayu mustawa hadza minan nawafa wal adalah wa tasami. Tingkat seperti apa di sini? Kebersihan, keadilan, keluhuran, budi pekerti Nabi dihadapkan masalah seperti ini. Orang Yahudi yang selalu membuat onar, yang selalu memfitnah, memprovokasi, dituduh oleh orang-orang Ansar, ya, dituduh mencuri, padahal tidak mencuri. Orang Ansar merupakan kekuatan. Ini kan posisinya sangat menyulitkan sekali. Ya, ketika yang melakukan itu orang-orang dekat kita, ya sampai sekarang juga sama. Kalau yang melakukan itu orang, ya susah. Nah, ini ceritanya seperti itu. Ya. Tsumma ayu kalamin yumkinu an yartafi'a liyasifa hadzal mustawa. Lalu kata-kata apa lagi yang bisa mungkin untuk mengangkat, ya, menceritakan satu keluhuran Kanjeng Nabi seperti itu. Wa kullu kalamin, kata-kata apapun, wa kullu ta'liq, komentar apapun, wa kullu ta'aqubin, dan seluruh penilaian apapun, yatahawa duna hadhil qimmah, akan berguguran, ya, sebelum sampai kepada puncak yang tinggi ini, as-samiqah allati la yablughuha al-basharu wahdahum, yang belum bisa dilakukan, dicapai oleh seorang manusia biasa. Bal la ya'rifuha al-basharu wahdahum, bahkan tidak pernah dikenal oleh manusia sendiri. Illa an yuqadu bimanhajillah,
kecuali kalau mereka digiring kepada ajaran Tuhan ila hadzal ufuq al-ulwi, kepada ufuk yang tinggi ini, al-karim yang mulia, al-wadi yang bercahaya. Ini kitab ini paling enak nambah mensifati beberapa kali, paling menerjemahkannya susah. Al-wadi al-karim, yang koma, yang besar, yang tinggi, yang hebat, yang ini. Bahasa Indonesia nggak nyambung. Mensifati banyak sekali, tapi itulah gaya bahasa seperti itu. Tentu akan kesulitan ketika yang melakukan kejahatan orang pendukung kita, ya, dalam kehidupan berpolitik apalagi. Ketika yang melakukan itu adalah orang yang punya posisi penting dalam diri kita. Nah, ini Kanjeng Nabi seperti itu menghadapi masalah ini. Wal qisah allati ruwiyat, yang diriwayatkan min iddati masadir, dari berbagai sumber, fi sababi nuzuli hadil ayati, yang menjadi sebab turunnya ayat ini, anna nafaran minal ansar, ada beberapa orang dari Ansar, ya, Qatadah bin Nu'man wa ammuhu, dan pamannya juga, ya, Rifa'ah, ghazau ma'a Rasulillah, mereka maju perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di ghazawatihi, dalam salah satu perangnya Kanjeng Nabi, fasuriqat dir'un li ahadihim, Rifa'ah, ya, baju besi yang dimiliki salah seorang mereka itu dicuri, ya, bajunya Rifa'ah dari Ansar ini. Fahamat asyubuhat haula rajulin min ansar min ahli baitin, akhirnya menjalarlah syubhat, dugaan-dugaan itu kepada seorang Ansar min ahli baitin yuqalu lahum banu Abiraq, sobat Ansar yang ahlu baitnya disebut Abu Ubairaq. Fa'ata sahibu dar' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang punya baju besi tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal inna Ta'mat bin Ubairaq saraqa dar'i. Ta'mah bin Abi Ubairaq mencuri baju besiku. Wa fi riwayatin innahu Bashir bin Ubairaq. Menurut riwayat itu orang namanya Bashir bin Abi Ubairaq. Wa fi hadhihi riwayat, dan riwayat ini, anna Bashiran hada, Bashir ini kana munafiqan, dia seorang munafik, yaqulu asy-sya'r fi dhammi sahabah, dia membuat syair yang mengejek para sahabat. Wa yansibuhu li ba'dil Arab, tapi dinisbatkan kepada kepada orang Arab yang lain maksudnya. Falamma ra'a as-sariqu, ketika si pencuri itu melihat, dzalika amida ila dara', sengaja dia ambil baju besi tadi, falqaha fi baiti rajulin Yahudi, ditaruh di rumahnya orang Yahudi, ismuhu Zaid bin As-Samin. Waqala linafarin min ashiratihi, dan dia berkata pada keluarganya sendiri, ini ghayyabtu ad-dir'a, memang saya hilangkan barang bukti tadi, baju besi saya hilangkan, wa alqaituha fi baiti fulan, saya lemparkan, buang di rumahnya seseorang, wa satujadu indahu, ya, dan akan terdapat di situ. Fantalaqu ila Rasulillah, lalu mereka pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka katakan, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, inna sahibana bari'un
saudara kita tidak berdosa. Wa innal ladzi saraqa fulanun, yang mencuri adalah si fulan. Wa qad ahadna bidzalika ilman, dan kami sudah betul-betul mengetahuinya. Fa'adzir sahibana, maafkanlah sahabat kami, ala ru'usi annas, atas disaksikan oleh banyak orang. Wajadalah anhu, dan situ terjadi bermujadalah, bertengkar. Fa innahu in lam ya'simhu Allah bika, andaikan dia tidak dilindungi Allah terhadap engkau, yahlik, maka akan binasa. Walamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mengetahui an-nadir'a wujidat fi baitil yahud, terdapat di rumahnya orang Yahudi, qama fa bar'a ibnu Ubairak wa adharahu, dia bangun memaafkan ibnu Ubairah wa adharahu, dan memaafkannya, ala ru'usin nas, di hadapan orang banyak. Wa kana ahlu qad qalu alin nabi, sedangkan keluarganya sudah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla zuhuri adra, sebelum munculnya baju besi tadi, fi baitil yahudi, di rumahnya orang Yahudi. Inna Qatadah bin Nu'man, sesungguhnya Qatadah bin Nu'man tadi, wa ammahu, dan pamannya, amida ila ahli baitin minna, sengaja menaruh baju besi tadi di salah satu rumah kita, ahlu Islam, wasalah, dan ahli orang yang benar, yarmunahum bisirqati, yang menuduh mereka mencuri, min ghairi bayinatin, tanpa ada bukti, wala thabata, dan juga tidak ada ketetapan. Qala Qatadah, fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya aku datangi Rasulullah, fakalamtuhu, dan aku bicarakan, faqala amittu ila ahli baitin, akhirnya saya sengaja mendatangi ahlul bait, yuzkaru minhum islamuhum wassalahuhu, Islamnya, kesalehannya sudah terkenal, wa tarmihim bisirqah, dan menuduh mereka mencuri, al ghairi thabatin, tanpa ada bukti, wala yabanitin, tanpa ada kejelasan. Qala faraja'tu, akhirnya saya kembali, wala wadadtu anni kharajtu min ba'di mali, dan aku ingin kembali keluar, mengeluarkan sebagian dari hartaku, walam ukallim Rasulullah, dan aku tidak bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dzalika, dalam hal itu. Fa atani ammi, lalu datang pamanku Rifa'ah, namanya Rifa'ah, faqala yabna akhi, wahai anak saudaraku, masanata, apa yang kau lakukan? Fa akhbartuhu bima qala li Rasulullah, ku beritahukan apa yang telah dikatakan Rasulullah kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, faqala Allahul musta'an, Allah sebagai tempat minta pertolongan. Falam nalbath an nazalat, tidak berselang lama turunlah ayat ini. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Ai Bani Ubairak, yang maksudnya adalah Bani Ubairak. Wa khasiman ai muhamian, melindungi, ya, membentengi. Wa mudafin, dan membela. Wa mujadilan, dan berdebat, ya, anhum. Wastaghfirillah, dan mintalah ampun kepada Allah, ai
mimma qulta li Qatadah, dari apa yang kau katakan kepada Qatadah. Innallaha kana ghafuran rahima, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum ila qaulihi ta'ala rahima, ay lau istaghfarullaha la ghafara lahum, kalau mereka minta pun pasti diampuni oleh Allah. Wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibu ala nafsi, siapapun yang melakukan dosa maka dia melakukan dosa untuk dirinya sendiri. Ila qaulihi itsman mubina, dosa yang jelas mubina. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu ila qaulihi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Falamma nazala al-Qur'an ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Quran turun Nabi mendatangi bisilah, mengambil senjatanya tadi, faraddahu ila Rifa'ah, dikembalikan kepada Rifa'ah lagi. Dia ambil baju besinya itu, baju besi itu ya, orang dulu perang kan pakai baju besi supaya kalau dibacok kan gak mempan ya, anti bacok. Ya baju besi lah. Ila Rifa'ah qala Qatadah mengatakan lamma ataitu al-ammi bisilah, ketika aku bawa ke pamanku senjata tadi, baju perang tadi, wa kana syaikhan, dan sedangkan dia sudah tua, qad amiya, telah buta, aw anshiya, atau sudah lumpuh, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah, wa kuntu ara islamahu madkhulan, aku melihat Islamnya ya padu asal Islam. Falamma ataituhu, ketika aku datangi bisilah dengan senjata, qala ya ibna akhi hiya fi sabilillah, ini untuk dipakai di sabilillah. Fa'araftu anna islamahu kana sahihan, baru setelah itu aku yakin bahwa pamanku tadi Islamnya benar. Tadinya aku juga Islaman gitu, ternyata dia benar juga akhirnya. Falamma nazal Quran li haqqi Bashir bil musyrikin, ketika turun Al-Quran membela orang-orang musyrik, fa anzalallahu ta'ala wa man yushaqiqillah, barang siapa yang membantah Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah mendapatkan bukti, wa yattabi'u ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia, wa nuslihi jahannam, dan akan kami giring mereka masuk jahannam, wasaat masira, sebagai tempat yang paling buruk. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni apapun ketika Allah dimusyrikkan. Wa yaghfiru maduna dzalika, selain musyrik Allah siap memaafkannya, liman yasha, bagi siapapun yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, barang siapa mensekutukan Tuhan, faqad dhalla dhalalan ba'ida, berarti dia sudah tersesat sangat jauh sekali. Bahasanya sampai banget. Isinya begitulah, bahwa keadilan itu ditegakkan siapapun yang melakukannya. Saya kira ini satu percontohan saja, salah satu keadilan yang pernah diterapkan di muka bumi ini. Dan ini sungguh sangat sulit sekali. Ketika kita sedang tergantung kepada seseorang, bantuannya, tiba-tiba bagaimana kita menghukumnya. Nah itulah persoalannya. Ini mungkin terlalu sulit untuk menerangkannya ya. Tapi yang penting bahwa kita masih ada harapan bahwa supremasi hukum perlu ditegakkan. Dan ternyata tidak pandang bulu, bahwa sebetulnya ketika supremasi hukum ditegakkan, hidup kita akan menjadi nyaman kok sebetulnya. Iya, orang akan menjadi nyaman. Sebabnya kita menjadi biasa karena itu ada tebang pilih gitu, pilih kasih kan gitu, dipilah-pilah, itu baik selera, itu makanya. Oke, gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.